Kembali lagi bersama saya Prawito Udoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana merunning default testing yang sudah disediakan oleh Create React App. Nah, sebelum kita memulai, mari kita membuat project sederhana dulu untuk testing kita. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki project React.js, kalian bisa langsung memulainya di dalam project tersebut. Nah, kita buat dengan npx create React App, kemudian nama aplikasinya. Saya akan memberikan nama React Testing. Nah, nama aplikasi ini terserah kalian, tidak harus sama dengan yang saya. Ketika sudah selesai, kita masuk ke dalam project-nya, React Testing. Nah, kemudian di sini saya membuka dua terminal. Tujuannya adalah di sini nanti akan merunning test result-nya, dan di sini kita akan memunculkan codingannya. Oke, ini kita juga sama masuk ke project-nya. Oke. Nah, setelah masuk ke dalam project-nya, nah perlu diperhatikan, dalam keseluruhan course ini, saya akan memilih text editor Vim, sehingga mungkin akan sedikit berbeda dengan kalian yang menggunakan text editor lainnya. Namun jangan bingung, silahkan itu adalah pilihan text editor kalian masing-masing, boleh menggunakan VS Code, boleh menggunakan Atoms, atau apapun itu, selama itu text editor dan bisa kalian gunakan. Oke, nah sekarang kita akan coba mulai membuka project-nya seperti apa. Nah, ini masih default dari Create React App, belum saya apa-apakan. Kita akan coba masuk ke dalam project-nya. Nah, kurang lebih tampilannya nanti akan seperti ini jika kalian menggunakan Vim dan sudah di-set temanya seperti yang saya buat. Tentu untuk membuat tema seperti ini, saya sudah menyediakan e-books-nya, bisa kalian cek di Instagram saya, dan kalian bisa mengikuti bagaimana step-stepnya untuk membuat tema Vim seperti ini. Oke, kita akan coba lihat satu persatu. Kita mulai dengan package.json. Nah, kalau kita lihat di dalam package.json, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa JS dan juga React Testing Library udah secara default terinstalkan oleh Create React App. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di line 6 ini dan sampai 8, semuanya berhubungan dengan testing library. Ini maksudnya adalah package React Testing Library yang saya maksud. Nah, kemudian untuk JS-nya sendiri sudah terinstall di dalam React-nya, sehingga ketika kita merunning yarn test atau npm run test, dia akan merunning dengan test runner JS tadi itu. Oke, sekarang kita akan coba lihat di dalam source ini, secara default akan dibuatkan file bernama app.test.js, di mana isi dari file test ini hanya melakukan testing aplikasi basic React.js-nya untuk mengecek apakah ada teks learn React atau tidak. Nah, seperti apa sih cara baca ini? Ke depan kita akan mempelajari hal tersebut. Nah, namun secara sederhananya sekarang kita akan melakukan testing terhadap test case yang telah dibuat secara default oleh Create React App. Nah, cara merunningnya sederhana sekali. Kita cukup menjalankan yarn test bagi yang menggunakan yarn, atau ya bagi yang menggunakan npm tinggal running saja npm run test. Seperti ini. Saya kembali ke yarn, tinggal enter saja. Nah, dia akan merunning testing kita. Secara default kembali, test runner kita akan merunning dengan mode watch. Artinya mode watch itu adalah dia akan terus jalan, nggak berhenti, mengecek file-file testing kita. Jadi kita tidak perlu bolak-balik merunning yarn test lagi. Kita cukup yarn test sekali dan dia akan berjalan dalam mode watch. Selanjutnya, seperti ini tinggal kita ketikkan saja A untuk merunning seluruh testingnya. Nah, dia akan cek test case yang ada di kita. Dan di sini baru ada satu file, yaitu app.test.js. Dia merender learn React link, yaitu namanya sesuai dengan nama yang disediakan di sini. Hasilnya, pass atau lolos dengan total testing 3 detik. Jadi, kalau sudah automation, kita bisa melihat nih, hanya dalam waktu sekian detik, kita bisa ngecek keseluruhan aplikasi kita sudah berjalan sesuai dengan test case atau tidak. Nah, baik. Inilah pengantar bagaimana menjalankan tes atau test case yang ada di dalam aplikasi React.js kita. Ke depan kita akan mempelajari lebih dalam lagi, apa sih maksud tes itu, seperti apa sih tujuannya, kemudian apa sih maksud yang dituliskan di sini. Kita akan mencoba mempelajari di next course kita. Semoga bermanfaat.